Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddha dimanapun berada, masih di Nusantara Pagi dan masih bersama Richard Ferdinand di Pro 4 RRI Makassar. Dan pagi hari ini ya, seperti tadi di awal tadi Richard sudah sampaikan bahwa kita bersama di program Musai Budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal La Pagala Nenek Malomo, tokoh cendekiawan si Dendeng Rapang. Dan sudah hadir sahabat budaya ini, beliau jauh-jauh datang dari si Dendeng Rapang. Saya menyapa dulu untuk Dr. Andes Ayahada Sukardi Maja MSI selaku Ketua Lembaga Peduli Pendidikan dan Kebudayaan LP2K Idolaku Kabupaten Sidendeng Rapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Ayahanda Dr. Andes Sukardi Maja MSI. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Hadir juga bersama Ibu ya. Iya betul, iya. Mendampingi. Iya, pendamping setia ini. Amin, amin, amin. Sehat selalu, bahagia selalu. Ya, amin, amin. Jadi dari si Dendeng Rapang ini, Ayah? Sebenarnya saya sudah berapa hari sudah berapa hari di Kota Makassar. Si Dendeng Makassar ya. Iya. Oke, dan terima kasih sebelumnya sudah boleh ke Pro 4 RRI Makassar. Seperti inilah ya studio kita. Iya. Oke sahabat budaya, nah dari mana asal usul La Pagala Nenek Malomo ini, Tabe? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi termasuk mungkin teman-teman para masyarakat di mana saja berada. Kehadiran kami sebenarnya bukan karena pintar, ya itu lebih awal kami sampaikan. Karena ilmu itu dalam bahasa Bugis silu atau sidapi, artinya ada orang yang tahu, saya tidak tahu. Ada yang saya tahu, orang tahu. Makanya kami apresiasi kegiatan ini sebagai sharing. Ya, sharing terfokus pada materi yang dipercayakan kepada kami tentang La Pagala. Ya. Jadi yang kami tahu dari referensi dari apa yang pernah kami dengar dari orang-orang tua kita sebelumnya, bahwa La Pagala itu berasal dari Sangala. Sangala. Kemudian Sangala pada saat itu dia termasuk pada kerajaan Luwu. Ya. Sehingga nanti terbentuk daerah tingkat 2, Sangala ini masuk pada Tanah Toraja. Sehingga ada yang biasa mengatakan bahwa rumput orang Sidendeng Rapang itu dari Tanah Toraja. Makanya kami, apa yang kami tahu perlu kita luruskan bahwa dia dari Sangala. Sangala pada masa kerajaan adalah bagian dari Luwu. Makanya itu orang Sidendeng tetap dalam berbahasa Bugis. Ya, itu mungkin salah satu ciri yang membuktikan bahwa dia dari wilayah Bugis, karena Luwu itu kan wilayah Bugis. Nah, seperti itu. Jadi La Pagala ini sejak kecil menurut apa yang pernah dengar memang menunjukkan kecerdasan, pintar, ya. Sehingga pada masa dewasa dan sudah menikah juga mendengar bahwa ada wilayah, ada daerah di bagian selatan, ya, yang memiliki daerah yang luas, subur, banyak potensi-potensi seperti danau, tanah datar dan sebagainya, maka dia minta izin kepada orang tua bahwa saya kepingin berkunjung ke sana, mungkin ada kehidupan baru yang bisa kita lakukan di sana. Maka diizinkanlah oleh orang tuanya, diizinkan berangkat bersama beberapa orang-orang dari sana. Ya, jadi dalam perjalanan mereka sudah mungkin memang bawa peralatan-peralatan apa yang bisa dia bawa, bekal-bekal, sehingga dalam perjalanan melewati gunung, lembah dan sebagainya, akhirnya tibalah pada daerah Sidendeng pada saat itu, tepatnya di dekat
di dekat gunung. Ada gunung di situ namanya Alakuang, Bulu Alakuang. Pada saat sampai di sana dia istirahat bersama rombongan. Setelah beberapa saat istirahat itu dia sudah butuh air untuk mungkin masak, minum, sehingga Lapagala ini menyampaikan kepada rombongan silakan cari air. Tetapi mereka ternyata tidak menemukan air di sekitar itu. Ya. Sehingga pada saat itu Lapagala berinisiatif berdiri dan menyentakkan tumitnya pada tanah dan mengatakan Ompoko wena sangala, artinya muncullah air dari Sangala. Alhamdulillah ternyata setelah dia angkat muncul betul-betul itu air tersembur ke atas. Ya, tersembur ke atas dengan besar sekali, bahkan digambarkan seperti besarnya itu batang kelapa. Ya, di batang kelapa, sehingga khawatir lagi, oh kalau besar seperti ini mungkin juga bahaya. Siapa tahu mengalir terus seperti ini bisa menjadi danau semua ini. Nah, maka berinisiatif lagi mencari ijuk itu atau sampah-sampah disumbat itu yang memancar tadi akhirnya tidak keluar lagi memancar, hanya dia keluar sebagai bata air. Nah, inilah yang menjadi bukti menjadi satu sumur sampai sekarang namanya Bumi Cipta. Itu sumur yang ada di sana itu namanya Bumi Cipta, sampai sekarang masih bagus. Sejak dulu itu menjadi sumber air dari masyarakat sekitar. Bahkan sampai daerah kami yang sekian kilometer dari situ, kalau ada cara dulu pada masa air masih kurang, kita ambil air bersih di situ, dibawa ke sekian, diangkut. Nah, inilah sampai sekarang sumur ini masih tetap ada. Bahkan masyarakat sudah kembangkan menjadi satu kolam. Sampai itu yang dia bersih menjadi kolam tempat mandi. Nah, itulah pengembangan ini namanya Bumi Cipta sebagai salah satu legenda kehadiran Lapagala di Siden Renapang. Jadi mungkin seperti itu sementara, Kak. Iya. Nah, kemudian mengapa digelar atau dijuluki Nenek Malomo? Oh itu. Ya. Jadi gelar ini yang perlu saya jelaskan bahwa ini kata nenek yang selama ini banyak persepsi yang menurut kami tidak tepat. Kenapa? Nenek itu kalau dalam bahasa Bugis, tapi ya, kalau nenek itu dalam bahasa Bugis tidak pakai kah, ya, nenek itu dibaca nenek, ya. Jadi itu berarti bahasa Bugis. Bahasa Bugis berarti ini panggilan terhadap orang tua dari orang tua kita atau orangnya lebih tua dari kita itu, laki perempuan sama. Nah, kalau kan bahasa Indonesia pakai ka nenek berarti menuju kepada perempuan, ya kan? Nah, seperti itu Pak yang perlu kami jelaskan tentang gelar ini Nenek Malomo. Nah, bahkan pernah terjadi kami dari Siden Renapang itu mengkomplain patung yang ada di Pantai Losari awalnya itu didesain menjadi perempuan. Ya mungkin ada yang pernah mungkin tahu itu. Maka dikomplain bahwa tidak seperti itu. Kita di Bugis, Siden Renapang khususnya nenek Nenek Malomo ini adalah laki-laki. Karena bahasa Bugis ya. Oke, seperti itu. Nah, Malomo itu adalah memang tadi gelar ya, gelar. Mengapa diberi julukan Nenek Malomo? Karena kehidupan Nenek Malomo selama itu yang ditahu oleh masyarakat, dia kan orang pintar, dia cerdas, maka tidak ada pekerjaan yang susah bagi dia. Baik pekerjaan fisik, walaupun pemberian solusi menyampaikan masalah, tetap mudah dia temukan solusi
untuk menyelesaikan satu permasalahan dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, jadi maka masyarakat memberi julukan, wah karena kepintarannya, karena seperti ini kebijakan, maka dipanggillah oleh masyarakat Nini Malomo. Bahkan ada sebagian juga memanggilnya Tua Lomo. Artinya orang yang memiliki kompetensi, kemampuan terhadap setiap permasalahan menyelesaikan dengan mudah. Itulah penjelasan makanya diberi gelar Malomo. Iya. Iya. Ya, Ayah Sukardi Tabe, apa saja kearifan lokal yang diajarkan Lapangala atau Nini Malomo yang masih bisa digunakan hingga saat ini di Sidendeng Rapang? Oke ya. Jadi sebelum saya masuk pada kearifan lokal Nini Malomo, saya jelaskan juga bahwa Nini Malomo itu dikatakan cendekiawan. Pada masa itu dia bersama sebagai cendekiawan seperti Kajalolido dari Bone, ya, Puan Rima Galatung dari Wajo, Lemagu dari Luwu, termasuk Rubila. Dan dia sendiri berarti dia itu 5 tokoh cendekiawan pada masa itu yang kami kenal. Khusus Nini Malomo ini sebagai kearifan lokalnya ada beberapa. Yang saya mulai dari bahwa Nini Malomo itu ahli pemerintahan. Iya, ahli di bidang pemerintahan. Maka dia diangkat sebagai penasehat adat Tuan di Sidendeng. 3 dinasti, 3 raja yang dia menjadi penasehat. Mulai Lapatadungi, Lapatiroi, Lemakeraka. Nah, itu tiga yang dia menjadi penasehat. Jadi itulah karena dia ahli di bidang pemerintahan, ya. Kemudian ini sudah termasuk juga mungkin kearifan lokal daripada Lapagala Nenek Malomo sebagai pejabat dalam karenanya pada saat diangkat menjadi penasehat ini dia lebih awal menyampaikan pesan, termasuk ini nawaitunya, tekadnya Pak dalam menjadi penasehat. Apa dia katakan bahwa ini bahasa Bugisnya, wahai sifat benuaku, artinya wahai orang yang ada di kampung, ya itu kebijakan. Ini Malomo punya bahasa yang halus, dia tidak mengatakan masyarakatku, tapi dia sifat benuaku, artinya memiliki kesamaan dalam pemahaman mereka. Dia katakan seperti itu bahwa angiko riuk kaju, ya, Anda masyarakat ini adalah angin, saya ini pepohonan. Maksudnya dari mana angin datang, maka dia kan itu pepohonan akan ikut arah angin. Jadi dengan demikian juga Nenek Malomo itu apa kehendak masyarakat dalam kebaikan ini dia ikuti, dia jalankan. Nah, yang kedua, Soloko Kuri Batang. Anda kan air yang mengalir, saya ini batang kayu. Nah, bagaikan batang kayu yang ada di sungai, banjir, air mengalir, arah ke sana, dia ikut. Nah, ini salah satu kearifan lokal dari Nenek Malomo ini. Nah, sehingga di sana itu Sidendeng dan Rapang itu karena memang kita itu ada kerja Sidendeng dan Rapangnya, jadi sekarang menjadi Sidendeng Rapang. Jadi sehingga kepemimpinan yang ada di sana itu Sidendeng itu pasang. Artinya itu pemerintahan keinginan yang dari bawah ke atas. Ya. Apa bahasa KTI itu? Top down. Ya, dalam bahasa sekarang ya. Apa bottom up. Ada juga pemerintahan dari Pak ini top down, dari atas ke bawah. Nah, inilah sudah pada masa itu sudah kepemimpinan ini demokrasi ini sudah terjadi. Ada yang
dari bawah ke atas, bottom up, ada yang dari atas ke top down. Inilah penerapan karakter kepemimpinan Nenek Malomo itu sendiri. Di samping itu mungkin saya lebih awal jelaskan bahwa Nenek Malomo itu dalam karakter kepemimpinannya dalam bahasa Bugis, riolo na patiroan, ritangai na paragaraga, rimontri na mampiri, artinya di depan itu menjadi contoh. Ya, di depan menjadi contoh, di tengah membangun semangat. Kalau sudah berada di belakang dia sudah menjadi mengarahkan. Jadi inilah karakter yang sangat penting dalam kepemimpinan sesepuh kita Nenek Malomo. Nah, yang mungkin sekarang ini ya itulah yang perlu dicontoh. Nah, bahkan saya bisa hubungkan pada kesempatan ini bahwa kami masih sekarang ini masih perlu informasi, mungkin satu penelitian dari, mungkin ada yang sudah berapa kali saya sampaikan di tingkat nasional juga, kan ada hal yang kami pikirkan sampai sekarang ini belum kami bisa pecahkan, ya. Dewan Toro kan itu 1922 dia Dewan Toro. Ingarso Suntulodo imang dia kan Mangunkarsa. Itu kepemimpinan, sistem kepemimpinan dan Dewan Toro. Mungkin ya. Ingarso Suntulodo ima dia Mangunkarsa tuturan dia nih. Sama dengan arti nak makna daripada riolo na patiroang, dari tengah na paragaraga, ribumprin pampiri. Artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang mengarahkan. Nah, ini ya itulah antara lain kearifan lokal Lepagala dalam ahli pemerintahan. Ya, masih lanjut Kak, masih banyak. Ya. Sahabat budaya. Oh ya. Kita jeda 1 menit dulu. Oke. Ya. Nanti setelah itu kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, sahabat budaya. Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lepagala Nenek Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nenek Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi nih, semakin seru ya ini perbincangan kita. Iya, oke. Iya, Ayah Soekardi. Kemudian bagaimana nilai-nilai atau pesan yang dibawa oleh Lapangala atau Nenek Malomo ini yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Sidenreng Rapang ini dalam menjaga lingkungan alam dan hubungan sosial sesama manusia, Tabe? Tapi mungkin begini, masih ada yang saya mau jelaskan sebagai gaspal kan baru saya masuk pada nilai-nilainya. Boleh. Yang kedua, Nenek Malomo itu ahli ekonomi, ahli pertanian. Ya. Sehingga diketahui bahwa pencetus utama yang namanya Tudasi Pulung itu adalah Nenek Malomo dari Sidenreng. Tudasi Pulung ini adalah satu tradisi yang dilakukan oleh petani. Sebelum turun sawah, dia mengadakan Tudasi Pulung, membicarakan tentang pertanian. Ya, beberapa hal, kapan kita mulai mapelili, kapan turun sawah, menanam, kapan ini dan apa yang tidak bisa dilakukan setelah mapelili, apa yang harus dilakukan setelah panen, itu dibicarakan dalam Tudasi Pulung. Tudasi Pulung sekarang masih lestari, tetap dilaksanakan pada setiap sebelum turun sawah. Nah, itu sebagai bukti bahwa Lapagala ahli ekonomi atau pertanian. Nah, di samping dia meninggalkan sekarang beberapa petunjuk tentang pertanian yang diberi nama Lontera.
Lontara pertanian. Tapi kita tidak terlalu banyak dulu bicara tentang lontara ya. Mungkin suatu saat bicara lagi lebih khusus tentang lontara pertanian ya. Masih ya. Di samping ada pesan-pesan yang menarik terkait pertanian ya. Ini sudah juga ini. Pesannya Lapagala Nenek Malumu terkait dengan pertanian. Pertama mengatakan palon rumah tama penandra bekasebut nululungan. Iya. Kalau ada petani tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada, itu kurang maksimal dalam hasil pertaniannya. Yang kedua, dia pesan kepada kita bahwa sapana sangat serli, tulangnya patungangnya, artinya yang bisa menyebabkan padi itu tidak berhasil dengan baik kalau masyarakat saling bombe ya. Artinya berselisih paham apa dasarnya. Jadi itu menyebabkan juga kurang maksimalnya hasil pertanian menurut beliau. Maka dihindari, kita itu petani menghindari hal-hal yang demikian. Lanjut, dia juga itu ahli hukum, ya, ahli hukum, ya. Profesor Abidin dalam satu kuliah umum dia mengatakan bahwa pada saat itu hakim terjujur di dunia masih Nenek Malumu, seperti itu dia katakan. Karena ada nanti kita lihat buktinya pada pesan jujur ya. Jadi ada nanti kenapa ya? Karena seperti tadi itu Lapagala ini penara hukumnya tamakian atau kepuk, tidak mengenal anak bapak juga, tidak mengenal siapa yang salah dihukum ya. Antara lain juga ini yang sangat menarik penerapan hukum Lapagala ini terhadap manusia dan binatang. Jadi saya juga pernah berpikir kok Lapagala itu sampai bisa memikirkan kehidupan antara binatang dengan manusia. Antara lain, kapan manusia bersalah terhadap binatang, kapan binatang bersalah terhadap manusia. Contohnya, kalau misalnya itu hewan ditimpan di sekitar tempat umum, seperti sumur dan apa saja, lalu ada manusia yang datang terus ada perlakuan binatang terhadap manusia, maka binatang yang salah. Tapi kalau misalnya pada tempat-tempat lain, pangan bebas misalnya, terjadi sesuatu karena manusia yang datang mengganggu, maka manusia yang salah. Oke, itu antara lain. Jadi banyak perlu hukum Lapagala yang terkait dengan ini. Ya, di samping itu yang memang sangat menarik adalah ada pesan-pesan ya, ada pesan-pesan yang dia tegaskan bahwa orang Sidendring Rapang wajib. Dia memang katakan wajib, harus dia memiliki yang namanya pintar, ya, pintar, macah, ya, macah dalam bahasa Busi, malempu dalam bahasa Indonesia jujur, ya, mengeteng, tegas, ya, tegas, termasuk kerja keras, ya, tinulu, ya, kerja keras itu, warani, ya, warani. Ada juga namanya pesannya itu DC Kapang, ya, DC Kapang. DC Kapang ini baik sangka, ya, baik sangka. Kalau sekarang itu, ya, baik sangka ini dalam bahasa Inggris mesti thinking, ya, jadi ada ya. Nah, so ini ada antara lain beberapa pesan-pesan Nenek Malumu sebagai karipal lokal, ya. Walaupun mungkin kita kalau terbatas waktu tidak bisa jelaskan satu persatu, tapi yang jelas bahwa pintar, macah, ditekankan bahwa orang Sidendring harus pintar, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi disambung dengan pernyataan ya sebagai ini nilai-nilai karipal lokal Nenek Malumu yang
yang sekarang ini ya saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua orang Sidenrelapan, mungkin dari daerah lain, karena ini tadi nilai-nilai misalnya tadi di bidang pemerintahan. Jadi kita berharap pemerintah itu memiliki karakter kepemimpinan sama dengan Nini Maklumo. Nah, itu. Kemudian kita ini generasi muda, ya generasi muda harus mendengarkan, ya, mempedomani. Kalau ini pesan Nini Maklumo yang beberapa ini yang kita bisa terapkan, pegang teguh, saya kira kehidupan kita akan lebih baik. Antara lain misalnya tadi itu kita sudah pintar, kita sudah jujur, ya, kita sudah bekerja keras, sehingga dalam kehidupan kita nanti ini bisa memperoleh satu kehidupan, memperoleh hasil, menggunakan ilmu yang kita miliki ke hal-hal yang positif. Ya, karena sering mungkin kita dengarkan ada saudara-saudara kita dia pintar tetapi menggunakan kepintarannya untuk hal yang negatif. Nah, tetapi Nini Maklumo itu gunakan kepintaran kepada hal yang positif, gunakan ini seperti misalnya jujur. Nah, mungkin terkait lagi orang pintar kan bisa korupsi. Ya, jadi dari Nini Maklumo ini Anda pintar ke hal yang positif, tidak korupsi. Nah, itu nilai-nilainya. Jadi baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat umum, termasuk juga generasi. Itulah nilai-nilai yang kami pahami yang sangat penting bagi kita ya. Berarti ini juga masuk ya, masuk juga sebagai cerita rakyat atau tradisi lisan yang secara spesifik menceritakan tentang peran Lapangal atau Nini Maklumo ini ketika harus menghadapi konflik atau memajukan kehidupan masyarakat Sidenrelapan di masa yang lalu. Iya. Oh ya, kalau itu sangat terkait dengan masalah kejujuran. Nah, karena kejujuran ini pernah dialami Sidenreng ya. Ceritanya seperti ini. Dan ini selama mungkin itu sudah menjadikan satu beberapa drama yang singkat yang dibuat teman-teman yang saya yang terjemahkan. Dia buat dalam bahasa Indonesia, saya yang terjemahkan dalam bahasa Bugis. Ya. Jadi satu ketika pada saat Sidenreng dikenal makmur, yes, kenal makmur, tiba-tiba terjadi satu permasalahan yang betul-betul menyedihkan, di mana Sidenrelapan kemarau panjang. Terjadi kemarau panjang, padi, tanaman-tanaman ya tidak berhasil, binatang-binatang ya mati, sehingga masyarakat merasa khawatir kalau ini terjadi terus berjalan terus kita akan ini tentu permasalahan besar. Ya, demikian juga Nini Maklumo sebagai penasehat sudah berpikir bahwa masalah ini sebenarnya ya sudah luar biasa, mungkin ada penyebabnya, sehingga dia perintahkan mungkin orang-orang dekatnya silakan selidiki, cari informasi apa yang mungkin terjadi sehingga kita mengalami masalah seperti ini. Ya, sehingga ada laporan, ada informasi bahwa kejadian yang pernah terjadi mungkin seperti ini. Ya. Diketahui bahwa suatu ketika anaknya Nini Maklumo menggantikan ayahnya keluar bekerja di sawah, ya membajak sawah. Tiba-tiba itu alat yang dia pakai lakunya anak-anak salaganya itu istilahnya ini patah. Terus dia mengambil sepotong kayu dia ada di sebelah sawahnya. Tidak diminta, langsung diambil, dipakai untuk memperbaiki alatnya yang rusak. Nah, ada informasi seperti itu. Maka Nini Maklumo mengambil pertimbangan kalau begitu dipanggil anaknya itu. Ya, ditanya tentu nah pernahkah memang kamu lakukan seperti ini? Anaknya mengaku iya pernah. Pada saat saya keluar mengganti bapak,
alat saya rusak sambil kayu itu tidak diminta, saya perbaiki alat saya. Maka spontan ini maklum kenapa ini kesalahan kamu, ya kamu itu bersalah mengambil barangnya orang tidak diambil. Nah, memang kenal Pagala juga sebagai bicara itu menyatakan bahwa kalau begitu Anda dihukum mati. Weh, heboh. Nah, dia tetapkan anaknya dihukum mati atas kesalahannya dia akui. Nah, satu hal yang perlu kita lihat di sini dengan hubungannya sekarang bahwa anaknya Nenek Maklomo itu ditanya betul-betul dia jujur terus mengakui kesalahannya. Nah, mungkin kalau kita sekarang lihat, mohon maaf, mungkin di televisi kita lihat orang sudah korupsi ditanya mengatakan tidak, ya padahal buktinya nanti sudah, ya. Nah, inilah nilai-nilai juga kita mau perlu bangun. Kalau memang Anda bersalah terus saja katakan bersalah, jangan membuat orang pusing di proses lama, ya kan. Proses lama akhirnya juga Anda betul-betul bersalah selalu mengatakan tidak bersalah. Jadilah contoh daripada anaknya Nenek Maklomo. Nah, jadilah juga penegak hukum sama dengan Maklomo, anaknya saya dihukum mati, ya kan, seperti itu. Jadi spontan juga ada, kalau bisa diartikan sama sekali ada demo, ya ada protes masyarakat. Maklomo, lemu mana nyawamu, pasien anakmu si Buffalo Aju. Anda itu sampai hati menilai anaknya dengan sekerat sepotong kayu itu sehingga dihukum mati. Apa kata Nenek Maklomo? Tidak seperti itu namanya, tidak seperti itu. Temakia nak temakepo. Di sinilah penegakan hukum tidak mengenal anak siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, betul ya. Dalam silsilah kami bisa lihat bahwa memang anaknya Alpagala itu ada namanya Laupa. Ya, jadi itulah yang dihukum mati pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah pelaksanaan ini hukuman, kembalilah si Denring makmur kembali, ya. Nah, seperti itulah antara lain spesifik konflik yang dihadapi Nenek Maklomo pada masanya. Saya sambung begini lagi. Ada hal lain yang perlu. Ini bukti kecerdasan Nenek Maklomo. Ya, bukti kecerdasannya karena dia tuh cepat dan tepat berbuat. Pada saat ditantang oleh Arung Wajo, Nenek Maklomo, si Dendri kan makmur, ya, si Dendri makmur. Nasang tahu walaupun ini asewatiana itanang tuto, walaupun padi yang masih muda belum matang betul tuanya ditanam di si Dendring itu bisa juga berkembang dan berhasil dengan baik, ya seperti itu. Kalau begitu mana lapo asenya si Dendring, ya itu pesannya Arwajo. Lapo ase itu lumbung padi ya, lumbung. Nah, setelah Nenek Maklomo mendengarkan itu maka dia perintahkan minta kepada masyarakat, masyarakat, ambil semua padinya, ambil padi yang ada di rumah masing-masing, tumpukan, atur dengan baik di bulu loak. Ada namanya bulu di sana, bulu loak. Atur itu dari bawah padi, pada saat itu masih padi yang diikat, iwasai. Diatur dari bawah, tawa gunung sampai ke atas, selesai dipanggillah Arwajo. Baru di Sidendring di danau Sidendring itu sudah lihat, besar sekali memang itu lumbung padinya Sidendring. Besarnya seperti gunung, tingginya seperti gunung. Padahal itu tadi hanya satu diatur dia ke atas menjadi satu gunung. Ini salah satu belum mengaku Arwajo. Kalau begitu kasih lagi nih tantangan, kurir bawakan. Ini burung kecil, itu burung kecil bawakan ke ini Maklomo. Minta dibuatkan tujuh macam masakan. Ya, masakannya. Ya, mungkin belum ada pada saat itu.
Ya, mungkin ya. Pokoknya masakan dari burung kecil 7 macam. Mungkin ada yang dimasak, ada yang digoreng, ada yang seperti ini. Diterima, oke. Maka kembali Nenek Malumo memberikan jarum. 1 jarum yang dipakai menjahit tangan. Sampaikan juga pada Arwajo, tolong buatkan 7 alat, 7 peralatan dari besi ini, jarum ini. Mungkin ada kapa, ada pisau, parang dan sebagainya. Timau temu pakai mengolah ini burung. Tidak bisa juga dibuat, tidak bisa ya. Masih ditantang lagi. Kalau begitu, tolong kasih tahu apagalah ini malum, buatkan tali debu. Buatkan tali debu. Nah, maka spontan dia mengambil kain, dibuat tali, baru diletakkan di atas baki tuh biasa itu. Baru dibakar. Setelah dibakar jadilah itu. Jadi dan lain-lain beberapa itu bukti-bukti kecerdasan Nenek Malumo berbuat spontan dan bisa diterima. Nah, inilah antara lain kearifan lokal dari tokoh kita sesepuh Nenek Malumo yang terkait dengan pesan-pesannya itu. Ya, seperti itu. Berarti pesan-pesan ini juga berlaku untuk generasi muda di Sidene Krapang ya? Iya, bukan saja di Sidene Krapang, seluruh nih manusia. Iya, saya kira. Tetapi kita memang orang Sidene Krapang harus lebih masa orang tua sesepuh kita sendirian ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana peran tokoh adat atau pemuka agama saat ini dalam menjaga dan menyebarkan kearifan lokal yang diwarisi oleh Lapangala Nenek Malumo Tabe? Jadi peran daripada tokoh budaya selama ini saya kira sungguh luar biasa. Termasuk sebenarnya kami selama ini masih tetap belajar sama sesepuh-sesepuh kita ya, tokoh-tokoh adat dalam pelestarian daripada kearifan lokal Nenek Malumo. Kemudian termasuk bisa saya katakan bahwa apa yang saya lakukan sudah itulah yang dilakukan oleh tokoh adat Sidene Krapang. Kenapa? Rasanya saya selama ini kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan biasanya sudah lari ke saya, cari Pak Sukardi. Ya, termasuk di dinas pendidikan ada tim-tim penelitian atau dari apa yang menyangkut tentang budaya, kebanyakan merekomendasikan ke saya. Nah, sehingga upaya yang selama ini kami lakukan bahwa dalam upaya melestarikan kearifan lokal Nenek Malumo, ada upaya yang telah kami lakukan selama ini. Antara lain pembelajaran di sekolah, ya. Pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal. Ada muatan lokal di sekolah, SD, SMP, SMA, SMK itu ada muatan lokal. Muatan kali ini adalah bahasa daerah. Bahasa daerah. Di pembelajaran muatan lokal bahasa daerah, materi yang kami angkat adalah masalah budaya, sejarah, kearifan lokal. Jadi termasuk ini Lapagala ada materinya dalam buku pembelajaran yang kami buat sebab yang membuat bahan ajar di Sidene Krapang itu saya sendiri dan saya bersama juga guru bahasa daerah. Bahkan selama ini kami berupaya SMA juga setelah ini sidra pelajar. SMA juga SMK itu saya lah yang bukan apa ya, termasuk perjuangan saya SMA SMK itu belajar bahasa daerah. Dalam bahasa kita adalah bahasa dan sastra daerah Bugis, Makassar, Toraja, dan bukunya adalah yang saya yang buat sebagian ya bersama teman-teman seperti itu. Jadi selain pembelajaran melalui buku-buku yang ini ada referensi yang kami buat. Ada buku yang saya tulis judulnya Lapagala
Nini Malomo bukan mitos. Ya. Karena saya menjawab tantangan yang selama ini baik di daerah saya mengatakan cerita gitu Nini Malomo mitos, cerita belaka bukan benar. Maka saya berusaha menjawab ini dengan menyusun buku Lepagala Nini Malomo bukan mitos. Di dalamnya itu di sini Kak ini memang ceritakan semua bahwa bukan mitos, dia punya silsilah asal usul, dia punya pesan-pesan, pernah menjabat pemerintah di kerajaan, ada pesan-pesan dan itu menunjukkan bukti bahwa dia bukan mitos. Ya, dia manusia sama dengan kita, cuma dia punya kecerdasan yang lebih. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga selama ini kami sudah sering mengadakan bedah buku Lepagala. Nah, dan kami menjadi narasumber. Mahasiswa datang, Pak kita mau sosialisasi tentang Kearifan Lokal. Oke, saya laksanakan. Jadi sudah beberapa kali melalui mahasiswa, melalui masyarakat umum, bahkan di Pramuka juga, karena kami juga orang Pramuka, di Pramuka juga kami sampaikan seperti itu. Nah inilah terakhir kakak sekalian, bapak-bapak, para ini pendengar nih ya. Sudah 2 semester saya diberi kepercayaan di salah satu perguruan tinggi di Sidinrapang, itu Institut Agama Islam DDI Sidinrapang, memberikan saya mata kuliah yang saya bina, namanya pendidikan budaya dan pendidikan bahasa dan budaya lokal, pendidikan bahasa dan budaya lokal. Salah satu materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa inilah tentang kearifan lokal Nini Malomo. Nah, jadi itulah upaya-upaya kita selama ini di Sidinrapang sampai sekarang ini dalam mensosialisasikan kearifan lokal Nini Malomo. Ya, demikian katanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan 5M ini? Kalau 5M ini singkat-singkat saja ya, mungkin ya 5M karena jadi sejak dulu juga ada disingkat-singkat 5M, sekarang 3E senyum sapa. Nini Malomo lebih awal punya itu 5M ini ya. Nah, yang dia masukkan Nini Malomo di sini pertama kita itu harus Masapa. Jadi Masapa itu berusaha mencari rezeki. Iya, gitu Masapa. Jadi maksudnya Nini Malomo itu harus kita bekerja. Dan memang salah satu motonya itu pesannya Nini Malomo yang kita jadikan ikon, menjadikan etos kerja Sidinrapang, resopa nata mengingi Malomo neliti pama Sidiwata. Ini mengatakan hanya dengan kerja sat yang tak kenal putus asa, rahmat Tuhan akan tercurah. Nah, ini hubungannya dengan Masapa. Jadi pesannya semua orang Sidinrapang kita semua itu harus bekerja keras. Masapa artinya berusaha mencari termasuk rezeki, termasuk ilmu, artinya mencari hal. Nah, di samping itu setelah ini Masapa Makbola itu membangun rumah. Nah, jadi bahwa kita itu manusia harus punya tempat tinggal. Jadi kita diarahkan bagaimana upaya kita ini masyarakat bisa membangun suatu rumah tempat tinggal dengan keluarga sesederhana pun, yang penting ada namanya rumah. Ya. Nah, di samping ini menjadi kewajiban juga Pak Buting. Ya, dia harapkan sudah kita Pak Buting. Kalau anak-anak kita sudah memenuhi syarat untuk menikah ya jangan ditunda-tunda. Maksudnya tuh Pak Beni kalau laki-laki ya Pak Beni nih perempuan ada yang lamar ya terima nih. Nah, satu hal yang terkait dengan ini Pak saya jelaskan. Ada hukum Nini Malomo terkait dengan ini tadi Pak Buting ya. Namanya ipasita roang. Ya, ipasita roang artinya dijodohkan. Dia biasa pada saat itu dilakukan perjodohan itu anak-anak masih dalam kandungan. Ya, misalnya kita punya sahabat, istri masing-masing misalnya hamil. Nah, nanti anak kita kalau lahir dan sudah memenuhi syarat nikah, kita jodohkan, dikawinkan, ya, nikahkan bersama. Nah, konsisten orang tua kita konsisten. Kalau memang ini memenuhi syarat, betul-betul dilakukan. Apa syaratnya?
Kalau misal lahir dia satu laki-laki, satu perempuan. Ya, tapi kalau dia sama-sama laki-laki bakal nanti di situ batal. Ya tidak bisa karena dia sejenis. Nah, ini salah satu hubungannya dengan yang namanya napak buting ya. Napak buting yang selanjutnya itu ada mapatraka haji. Naik haji. Dia memang sudah menyukai juga naik haji bagi yang mampu, tentu seperti itu. Yang terakhir itu M-nya itu mataru singereng. Ya, artinya singereng ini adalah melakukan sesuatu yang sangat baik, yang sangat berkesan, bisa dikenang orang. Ya, walaupun kita sudah meninggal, tetapi ada kenang yang dia ingat. Ini maksudnya perbuatan-perbuatan yang baik yang dianjurkan dilakukan oleh Nenek Malumo dalam M kelima itu. Ini nah, jadi seperti itulah yang diharapkan pesannya ini 5M oleh sesepuh kita Nenek Malumo. Itu yang dimaksud secara ringkas seperti itu. Nah, sehingga dalam sastra kita itu hubungannya ini Singarang ada pesan, mungkin juga ini nanti menjadi pesan saya terakhir. Dia mengatakan, biar ini saya sebutkan sekarang ya, karena untuk kita semua. Ya, ini dia mengatakan seperti ini. Sehingga kak rumulewani kubali sehingga toki rigilitin roku. Ini pesan sangat romantis kalau dibawa ke yang romantis, dan memang romantis ya. Tapi kalau saya mau maknai seperti ini, yang selalu saya katakan yang kami maknai bahwa sehingga karim waliwadinya kubali sehingga toki rigilitin roku, artinya bahwa kalau bahasa Indonesianya dulu ya, ya kenang saya di permulaan malam, ku kenang engkau juga di balik tidurku. Asik. Itu bahasa Indonesianya. Jadi ya kenang aku di permulaan malam, ku kenang engkau di balik tidurku. Tetapi saya selalu buat seperti ini, bahwa besok atau lusa kapan saja, siapa saja yang punya kebutuhan, keperluan sama saya, silakan. Mau telepon, mau apa, saya akan balas, saya akan memenuhi permintaan saudara. Nah, itulah makna yang harus dibangun sekarang. Iya. Untuk sebentar lebih kan. Iya, Pak, ini kita udah di pertanyaan terakhir, singkat aja. Oh iya. Iya, Ayah Sugardi. Apa pesan yang paling utama dari Lapanghal atau Nenek Malomo ini yang disampaikan untuk kita semua, Tabe? Iya, jadi saya kira pesan utama yang disampaikan sudah tergambar ya, tergambar. Jadi apa yang kami sampaikan itu sudah merupakan pesan-pesan utama, terutama sekali nanti ini tadi. Orang Sidendre itu harus pintar, iya. Kita harus pintar, tidak boleh tidak pintar ya. Seperti itu yang sangat utama saya sampaikan. Pesan seperti kita bahwa kita itu harus pintar. Pintar kan sudah tadi digambarkan apa yang dimaksud pintar dan bagaimana yang manfaat daripada pintar itu. Terus ke harapan kami juga di hari ini. Bahwa kepada kita semua, jadilah generasi Nenek Malomo. Bagaimana generasi Malomo itu tergambar tadi dari apa yang kami jelaskan. Ya, terakhir sekali, kok mungkin pesan saya terakhir ya, lestarikan karipal Nenek Malomo. Ya, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ya, inilah yang terakhir maka. Riolo na petiroang, ritangnya na paragaraga, rimonri na vampiri. Jadi kita harus melestarikan dengan perlakuan seperti itu. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Iya. Iya, Anda Dr. Andi Sukardi Maja, terima kasih sudah hadir bersama kita, sahabat budaya. Nanti kapan-kapan ada kalau cerita yang baru kita undang lagi ya. Iya, terima kasih juga. Iya. Seperti tadi saya katakan ada pengembangan yang insya Allah. Iya. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Sidendeng Napang bersama Ibu. Sehat selalu. Amin. Semoga umur panjang kita ketemu lagi. Amin. Sahabat budaya, terima kasih banyak.
Mosaik Budaya berakhir sampai di sini. Richard juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4. Iya, sahabat budaya, tradisi Aku Dugudu. Tradisi Aku Dugudu adalah bukti nyata kekayaan budaya Nusantara yang penuh dengan